Tolong, yang nggak ngerti pesantren, yang nggak ngerti tasawuf, tafsir, hadis, jangan ikut bicara. Salah semua. Kita harus berperan dakwah. Ilmu sudah saya pegang, kita pegang ilmu nih, ya fikih, tafsir, hadis, mukalam, segala macam. Dakwahnya pun harus kita. Yang ngisi medsos, yang ngisi televisi, yang ngisi radio, yang ngisi YouTube, yang ngisi semuanya, Instagram, harus kita. Ilmunya ada di kita. Kenapa yang ngisi orang lain? Nanti kalau yang ngisi orang lain jadinya kafiru kufron. Kalau kafir orang yang menyerang Islam, kalau kufar yang menyerang Islam, kalau kafir enggak. Ini kan nanti kan yang isinya ghairul mutafaqih. Monggo. Setelah kita pegang tafaqquh fiddin, ulumuddin kita kuasai, maka kita pun harus menguasai medan waliyundziru qaumahum. Jangan sampai liyundziru lepas dari tangan kita. Nanti salah semua. Kalau agama dipegang oleh orang yang bukan NU, salah semua. Ada yang marah, biarin, nggak apa-apa. Ya Allah, nah tahlil bid'ah, salah kan? Tahlil kok bid'ah? Baca la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad, bid'ah. Karena Nabi Muhammad tidak menjalankan. Nabi Muhammad juga nggak ngaji nahu, nggak ngaji soroh, balagho, tafsir, hadis, nggak ngaji Nabi itu mustalah hadis, apalagi sampai qiraat sab'ah, khot, nggak belajar, bid'ah. Semuanya bid'ah, ilmu itu bid'ah semua. Karena ilmu itu lahirnya tabi'in malah. Lahirnya ilmu itu tabi'in. Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim itu mulai tabi'in. Oleh karena itu, kalau yang megang agama bukan dari pesantren, dikhawatirkan salah semua. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak ngerti. Saya nggak akan bicara teknologi karena nggak ngerti saya. Saya nggak akan bicara perbankan karena saya nggak ngerti perbankan. Saya nggak akan ngerti IT, nggak akan bicara IT. Saya nggak ngerti IT. Tolong, yang nggak ngerti pesantren, yang nggak ngerti tasawuf, tafsir, hadis, jangan ikut bicara. Rawahu tanggalan aja kok ikut ngomong. Rawahu Bukhari, saya tanya Bukharinya juz berapa. Aduh, saya nggak punya dari kalender. Oh, kalau itu baru Bukhari. Rawahu tanggalan, almanak. Apalagi atas nama ulama, masya Allah, ijtima'ul ulama. Ulama itu harus paham ilmu nahwu, mubtada, khobar, kana, inna, zonna, fa'il, naibul fa'il, ya Allah, maf'ul, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, belum tamyiz, hal, itu baru nahwu. Yang prinsip saja ini, belum sorofnya, belum balaghah, ma'ani, bayan, badi', belum ilmu tajwid, ikhfa, idhar, idgham bi gunnah, bila gunnah, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, belum usul fikih, ayat Quran, muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, hakiki, majazi, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, belum hadis, mutawatir, masyhur, aziz, ahad, sahih, hasan, dhaif, mauquf, munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an, ilmu kalam, belum mantik. Ya Allah, muqaddimah surah, muqaddimah kubra, natijah, qaul syarih, belum ilmu kalamnya, babadi khamas, jinis, fasal, nau, khas. Kalau nggak ngerti ini, jangan ngerti ulama. Itu ijtima'ul ulama yang paling tepat, jima'ul ulama. Saya hargai orang yang bicara profesional, saya hargai. Anda ahli apa? Teknologi, saya hormat. Ahli teknik sipil, membangun gedung, saya panggil Anda. Ahli komputer, saya panggil untuk memperbaiki komputer PB yang rusak. Anda ahli apa? Ahli perbankan atau ekonomi atau akuntan, saya panggil audit, itu bendahara umum di PBNU. Tapi kalau agama, jangan ikut campur. Itu urusan saya itu. Urusan Gus Rosi juga. Pak, urusan
ulama-ulama NU maksudnya, bukan saya pribadi, bukan. Gitu ya. Waliyundiru qaumahum. Lah kalau indarnya nggak benar, bagaimana la'allahum yahdarun? Bagaimana akan efektif? Bagaimana hasilnya kalau yang yundiru itu bukan alladzina tafaqahun, bukan fuqaha, kemudian melakukan yundiru, mundir, ya bagaimana kan? Diharapkan masyarakat akan baik. Kalau yang mundirnya saja sudah nggak benar, ghair mutafaqih, ya sudah barang pasti nanti masyarakatnya la yahdarun. Bisa yahdarun kalau kitanya faqih fiddin dan yundiru qaumahum, baru kita insyaallah masyarakat kita akan yahdarun. Jangan kecil hati, jangan minder. Pesantren yakin ila yaumil qiyamah. Jangan kecil hati. Silakan yang muncul yang baru-baru ini, percayalah, yakinlah. Catat omongan saya. Yang munculnya cepat akan bubar dengan cepat. Percaya. Ya, silakan catat omongan saya. Kalau nggak bukti nanti pet komplain nggak apa-apa. Yang muncul terkenal cepat, bangunannya mewah, megah, luar biasa. Dari mana? Dari Saudi. Itu yang menyumbang. Dari Kuwait, dari Saudi. Tunggu berapa tahun akan bubar. Kalau ini dari NU, insya Allah yakin ila yaumil Lirboyo itu waktu saya yang mondok di sana 2.500 tahun 70. Sekarang 25.000, 30.000. Kempek saya waktu ayah saya 500. Sekarang 4.000. Sampai nolak murid. Mana lagi coba? Misalkan Sidogiri yang Pasuruan, puluhan ribu santrinya, nggak tambah berkurang. Semakin dinyek, semakin dihina pesantren, semakin kerepotan. Makanya proposal gak berhenti kan, bangun terus. Mudah-mudahan yang Banten terutama harus melanjutkan Hadratus Syekh Al-Mahfum Al-Mahfurlah Mbah Nawawi Banten. Banten punya kebanggaan ulama besar internasional, Muhammad bin Umar, Syekh Nawawi Banten, yang punya kitab banyak, yang paling penting Qurratul Uyun. Itu paling penting itu. Yang paling penting. Tapi jangan dibaca bulan puasa. Nanti dibacanya bulan puasa. Kiai sepuh, kiai kakek kita wafat, cucunya harus bisa menggantikan. Kalau tidak, maka sangat memalukan. Jangan hanya mengandalkan kakek saya, leluhur saya. Lah kalau kamu gombal itu lap. Ya kalau lapnya meja mending, lapnya WC lagi. Masya Allah. Wa syarrun alamina dawu khamuli idza fakhartahum zakarul jududa. Sejelek-jelek manusia hanya membanggakan judud, mbah saya, kakek saya, leluhur saya Sunan Gunung Jati, leluhur saya Maulana Hasanuddin. Hanya bangga menceritakan kakeknya doang. Tapi dia ente sendiri apa? Gombal itu lapnya apa? Lapnya WC lagi, Masya Allah. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang mempunyai keturunan yang besar dan dia pun membangun kebesarannya. Turunnya orang besar, turun Maulana Hasanuddin, Syekh Gunung Jati, tapi kita pun membangun kebesaran kita. Itu namanya khairun nas. Kalau ada pesantren, tadinya ulamanya besar, singa, macan ulamanya, sekarang sepi. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Terjemahkan deh. Terjemahkan enggak ini? Tadi marah nanti. Marah enggak? Kalau ada pesantren tadinya kiainya besar, kiainya berwibawa, alim, ilmunya luas, macan kiainya, sekarang kok sepi, berarti ra'aita usudaha musikhat kuruda, macannya sudah jadi monyet. Marah enggak itu? Marah enggak orang Banten? Lu saya tunggu marahnya, aku malah nggak marah gitu. Saya tunggu marahnya supaya semangat marah itu. Oleh karena itu mari kita jaga warisan leluhur kita. Kita jaga pesantren, warisan dari Aulia Tis'ah, Wali Songo dan para
ulama-ulama kita harus kita lestarikan, kita tingkatkan. Mumpung Ketua RMI Gus Rozin, staf khusus Presiden, waduh, rupanya minta apa saya bisa lah kira-kira. Kesempatan sangat fursa dahabiyah. Itu baru staf khusus loh, belum kalau menteri, wah luar biasa lagi. Doakan saja. Menteri apa saja lah, pemberian wanita pun nggak apa-apa lah. Kepada yang wakif, mudah-mudahan Allah membalas wakafnya dengan berlipat. Barakallahu lakum wal usratikum wal waqifina jami'an. Selama pesantren nanti tanah itu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka setiap itu pula yang wakif dapat kiriman, dapat transfer dari kebaikan yang diamalkan di atas tanah yang bapak-bapak, ibu-ibu wakafkan itu. Syukran wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Allah yahfadkum jami'an min ahati wal afat wal mihn wal fitan wa khususan mihnatul wahabiyah wa fitnatul irhabiyah wa yakhud bi adikum lima fihi salah wal khair was sa'adah wa tumanina wal istiqamah wa khasatan ala tariqati ahli sunnah wal jama'an nahdiyah wa huwal muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.